Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih Masjid Baitur Rahim rahimana wa rahimakumullah. Saya mengajak untuk semua jamaah agar berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat kita malam ini diterima oleh Allah. Dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah salat malam hari ini semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang doa selamat. Pernah dengar Bapak Ibu doa selamat? Biasanya diwaca wak mudin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang kita ambil yang pertama saja, karena ini banyak Bu. Inna nas'aluka salamatan fitin, ya Allah kami mohon keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, kami mohon sehat di dalam fisik. Wa ziyadatan fil ilmi, kami mohon tambahnya ilmu. Wa barakatan fil rizki, kami mohon berkah rizki. Wa taubatan qoblal maut, kesempatan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, disayangi saat mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan sakaratul maut kami. Wan najata minan nar, kami mohon selamat dari neraka. Wal afwa indal hisab, diberikan pengampunan saat yaumul hisab. Ini disebut dengan doa komplit, Pak. Tapi yang kita ambil yang pertama, ya Allah selamatkan agamaku. Bagaimana kita memahami agama selamat ini Bapak Ibu? Maka Rasulullah memberikan syarah, memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang disebut orang selamat agama itu imannya kokoh, Islamnya benar, ihsannya bagus. Kalau baleni, imannya kokoh, Islamnya benar, ihsannya bagus. Apa iman? Apa Islam? Apa ihsan? Jangan kemana-mana. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sponsor Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ibarat pohon, monggo dipirsani sedaya mriki. Ibarat pohon, iman itu akarnya. Pohon batangnya ini adalah Islam. Dan ihsan itu daunnya atau buahnya. Pohon itu kalau akarnya kuat, batangnya pasti kuat, dan daunnya pasti subur ranum buahnya. Dan kita harus punya tiga-tiganya Bapak Ibu. Orang kepingin selamat agamanya, salamatan fiddin, maka dia harus punya iman yang kuat. Punya keyakinan yang kuat. Dan harus konsisten Pak. Antara imannya, antara Islamnya dan ihsannya konsisten. Antara hati
ucapan, perbuatan itu konsisten. Ne atine A, ucapannya A, perbuatannya A. Artinya B, ucapannya B, perbuatannya B. Artinya C, ucapannya C, perbuatannya C. Itu namanya iman, Islam, ihsan, konsisten. Jangan begini Pak, artinya A, ucapannya B, kelakuannya C. Niki jare wong Wisma Kedung Asem Indah, muntaber, munafik tapi berhasil. Jadi lawannya iman adalah munafik. Hadirin, di dalam Al-Qur'an kalau panjenengan buka setelah surat Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini miniaturnya Al-Qur'an, Pak. Di 1 sampai 5 itu berbicara tentang iman. Orang beriman. Kemudian 6 dan 7 tentang orang kafir. 8 sampai dengan 12 tentang orang-orang munafik. 5 iman, 2 kafir. Kemudian 8 sampai 12 itu orang-orang munafik. Sehingga kalau melihat peta Al-Qur'an ini, yang paling banyak di muka bumi Allah ini adalah orang-orang munafik. Apa munafik itu, Pak? Kadang-kadang iman, kadang-kadang kafir. Isuke iman, bengine kafir. Yang disebut dengan munafik. Pelin-pelan, mencela, mencele. Trawe kadang teko, kadang gak teko. Nggih. Kadang-kadang wis dintani malaikat Pak mriki malaikat lho gak teko, gak sida ditulis sampai. Itu banyak Bapak Ibu. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah imannya kokoh. Hadirin, zaman sekarang ini kalau imannya nggak kokoh Pak, pasti terombang-ambing. Dan iman itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat ada tamu, seorang laki-laki yang tampan, berambut hitam, matanya biru, dia duduk di hadapan Rasulullah, dan tangannya itu menyentuh kedua kaki Rasulullah, mepet dengkulnya Rasulullah dengan dengkulnya orang ini mepet. Dan beliau bertanya, mal iman, kepada Rasulullah. Rasulullah memang orang bijak Pak, yang bertanya lebih paham dari yang ditanya. Itu hebatnya Nabi. Karena Rasulullah tahu itu malaikat Jibril Pak, yang bertanya lebih paham daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadarnya Allah, baik buruknya dari Allah. Ini iman Pak. Tentu ada pemahaman iman kepada Allah sendiri, iman kepada malaikat sendiri, iman kepada kitab sendiri, iman kepada hari akhir sendiri, dan iman terhadap ketetapan Allah khairihi wa syarrihi. Ini kalau saya jelaskan 6 rukun iman ini Bapak Ibu, 1 rukun itu 1 jam, maka selesai 6 jam. Jadi sahur baru selesai pengajian ini Bapak. Tapi semua dikumpulkan oleh Allah di yang paling akhir. Beriman terhadap ketetapan Allah, baik buruknya dari Allah. Saya berdiri di sini Bapak Ibu, ini atas ketetapan Allah. Kalau Allah tidak menetapkan saya berdiri di hadapan panjenengan, tidak akan pernah terjadi. Ini yang kita imani Pak. Segala pergerakan kita ini semua diatur oleh Allah. Dan Allah mengaturnya itu dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Yang berat bagi manusia, tidak berat bagi Allah. Makanya orang iman itu tandanya Pak Bu, gak gampang kaget. Delok wong sugih biasa-biasa. Karena sing nyugino Allah. Delok wong pinter biasa-biasa. Karena sing minternya Allah. Mas-mas, bapak-bapak, delok ibu-ibu ayu-ayu biasa. Wong ayu iku sing gawe ayu Allah. Semua kalau dinisbatkan kepada Allah, itu namanya iman.
Dan semua kalau dinisbatkan kepada Allah, tidak akan ada kata kaget, gumun, kagum, takjub dalam kehidupan ini. Nek enten tiyang mriki kok kagetan, Pak, kata Pak Iman deh. Kalau ini kaget, ono peristiwa kaget. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesungguhnya tidak hanya untuk orang mati, Pak. Coba artinya apa? Inna lillah, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ya, awalnya dari Allah, berakhir kepada Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Wa ilallahi yurja'ul amru kulluh. Semua urusan itu kembalinya kepada Allah. Nah, kalau orang beriman, ciri yang pertama, gak gampang kaget. Saya sering mengatakan kepada jamaah umroh Bapak Ibu, ketika tawaf, Pak, Bu, kalau nanti tawaf, tolong jangan kagetan. Panjenengan akan melihat berbagai macam bentuk manusia. Tolong ojo kaget, wis zikir terus saya, zikir terus. Siap, wis. Budal tawaf. Sik sak puteran subhanallah walhamdulillah. Delok wong Nigeria sing kulit hitam niku, ya Allah, cek ireng ya Allah. Jare gak kaget. Bapak Ibu, panjenengan sekarang, Pak, kalau melihat dunia itu dalam aspek penglihatan kita dan otak kita, saya jamin stres sampean. Tak jamin stres. Maka dikit-dikit kembalikan ke Allah. Jangan membebani pikiran kita yang terbatas ini dengan sesuatu yang tidak mampu kita pikir. Ibu-ibu kalau gak kuat mikir, stop, jangan diteruskan. Hidupkan hatinya untuk zikir. Hidup kan dua, Pak. Ada fikir, ada zikir. Kita punya akal, kita punya hati. Kalau akal gak kuat, sudah, stop. Hidupkan hati untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu latihan untuk mengasah iman, Bapak Ibu. Makanya semua ada zikirnya. Mulai istighfar. Kalau dosa ya istighfar. Kalau memulai sesuatu ya bismillah. Kalau melihat yang takjub ya masya Allah. Melihat yang indah-indah subhanallah. Kita butuh kekuatan ya la haula wala quwata illa billah. Lihat ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu tidak banyak ngomong, Pak. Banyaknya zikir. Dan khusus bulan Ramadan, jangan banyak ngomong. Jangan banyak komentar. Lebih baik zikir terus. Masih aku rungu kabar pertalit dioplos tadi pertamak, wis gak usah komentar, zikir saja. Zikir saja. Bikin emosi kalau kita komentar terus, Bapak Ibu. Ini iman. Iman itu cantolannya Allah. Coba, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Hatinya tidak ada selain Allah, Bapak Ibu. Kalau sudah begitu, yang ada hanya ketenangan, Pak. Misalkan ya, menghadapi anak rotok nakal. Ya sudah ya Allah, anakku ini ciptaanmu. Yang bisa merubah hatinya adalah Engkau. Kami mohon kepadamu ya Allah, rubah anakku. Enak, Pak. Jadi gawannya orang iman itu enak. Makanya tidak ada orang yang diberikan ketenangan oleh Allah kecuali hatinya ada iman. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah hanya menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Yang kedua, Islam, Bapak Ibu. Islam itu taat kepada Allah dengan segala perintah dan larangannya. Dan semua tertuang dalam Quran dan hadis. Malaikat bertanya kepada Nabi yang kedua, "Wamal Islam?" Nabi menjawab, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Dan malaikat menyebutkan, Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji dengan segala perangkatnya, Bapak Ibu. Dengan segala perangkatnya. Jadi panjenengan harus tahu ilmunya syahadat itu seperti apa. Yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul itu apa? Kemudian salat. Salat itu sebenarnya apa hakikatnya? Kita sholat yang benar, nyontoh Nabi. Bagaimana takbir yang benar, rukuk yang benar, gerakan-gerakan yang benar, doa yang benar. Kemudian zakat juga demikian. Tahu ilmu zakat, termasuk puasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, di dalam setiap ilmunya itu selalu ada sifat.
Selalu ada sifat, Pak. Misalkan salat pengen bagus, pelajari sifat salatnya Nabi. Ada buku sifat salat Nabi. Zakat, sifat zakat Nabi. Sifat puasa Nabi. Sifat haji Nabi. Semua ada sifat-sifatnya. Ingin sempurna, ikut Nabi. Bapak Ibu, agama ini harus dengan Islam, Pak. Islam itu tunduk. Jangan ngarang sendiri. Mentang-mentang sudah ahli sholat, bilang kepada kiai, mohon izin kiai, saya kalau sholat subuh 2 rakaat kurang kiai. Saya tambah 3 ya. Bisa ditodok malaikat sampai. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita ini pakem, Pak. Dan orang yang selamat adalah ketika dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasalah seperti puasanya Nabi. Mencontoh Nabi 100% angel Bapak Ibu. Minimal 80% atau 70%. Kadang-kadang 0, sekian persen. Yakin kalau puasa kita itu nyontoh Nabi? Halo? Gayai. Buka apa Mbak? Kurma. Apa kok kurma? Sunnah Rasul. Kurma sunnah Rasul Pak. Marine kurma itu. Ono ayam geprek. Ono kolak. Ayam geprek itu ikut sunnah siapa? Kolak ikut sunnah siapa? Gorengan ikut sunnah siapa? Adik sok-sokan tanya, Mbak, gorengan itu lah, yo enak toh Mbak. Aku gak seneng kurma, tak ganti gorengan. Lagu kurma nek kurma kan sunai telu toh Mbak. Apa gorengan yo telu sunai. Akhirnya telu kabeh Pak. Ya tahu isi telu, ode-ode telu, gedang goreng telu, dipangan kabeh. Akhirnya terawih glegeken arek iku. Dukur glegeken nisar ngentut. Ahit. Yakin salat kita ini memang seperti salatnya Nabi? Untungnya Bapak Ibu, untungnya Islam itu enggak saklek. Kalau ada orang sholat mungkin gerakannya berbeda dengan kita, jangan keburu menyalahkan dia. Mungkin dia punya dalil sendiri. Kalau kita baca saja Bapak Ibu, ngapunten, sekedar contoh saja. Ketika takbiratul ihram Rasulullah mengangkat tangan, merapatkan jari jemari, menghadapkan arah telapak tangan ke arah kiblat. Begini yang benar Bapak Ibu. Kemudian lurus hadwa mangkibaihi, lurus pundak atau daun telinga. Terlalu tinggi sah, terlalu rendah juga sah. Gak mungkin panjenengan sholat gawa garisan dilurus no. Ini dikira-kirakan Bapak Ibu. Coba setelah takbiratul ihram sedekap. Ada 4 hadis yang sahih menjelaskan tentang sedekapnya Rasulullah yang berbeda. Ojo gampang nyalana uang sampean. Pertama yang paling viral itu di atas pusar. Allahu Akbar. Di atas pusar pas. Jadi Rasulullah memegang pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kanan di atas pusar. Yang kedua, antara perut dan dada. Allahu Akbar begini. Yang ketiga, itu di atas dada, alas sadri. Allahu Akbar begini. Jadi ada orang yang Allahu Akbar begini. Ini benar Bapak Ibu. Ini benar. Bahkan yang ketiga, Rasulullah meletakkan di bawah pusar. Allahu Akbar begini. Ini cocok jamaah Baitur Rahim sing ngarasa-rasen. Sing pensiunan sing ngarasa-rasen biasanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah takbiratul ihram menjulurkan tangannya tanpa sedekap. Mungkin di sini Pak, Anda tidak menemukan. Coba umroh di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, banyak seperti ini dan semuanya benar. Ustadz, apakah Rasulullah memberikan contoh dengan contoh yang berbeda? Tidak. Kondisi fisiknya lah yang membuat salatnya itu berbeda. Mungkin pada saat Rasulullah tidak sedekap itu tangannya sakit. Sehingga nggak mampu sedekap. Makanya ada 2 fikih namanya. Ada fikih tamam, ada fikih doruri. Ada fikih sempurna, ada fikih darurat. Pakai 2 pintu Pak. Kalau agama itu jangan masuk di 1 pintu. Anda saklek nanti. Tidak baik masuk dalam 1 pintu. Masuk dalam pintu yang berbeda. Kalau Anda sempurna dalam fisik, sholat sambil berdiri. Nggak mampu, duduk. Itu juga sah. Dan itu afdol. Nggak mampu, kemudian berbaring. Nggak mampu, isyarah. Itu pilihan-pilihan Pak. Dan ini agama. Makanya kalau ada orang merasa sulit dalam agama, ada yang salah dalam pengamalannya. Ada yang berat dalam agama, ada yang salah dalam pengamalannya. Seperti tarawih ini Pak. Saya juga ngimami Masjid Ampel Pak. Masjid Ampel itu sekali tarawih 20 rakaat dan 1 juz setengah. Ampel. Itu kalau saya terapkan di Baitur Rahim Pak.
tahun depan saya tidak diundang lagi, Pak. Saya tahu wajah-wajah pengen cepet, saya tahu. Maka kata Rasulullah, idza shalla ahadukum ma'an nas bal yukhaffif. Wahai imam, kalau kamu sholat bersama dengan manusia, ringankan sholatmu. Maksudnya, sesuaikan dengan kebiasaan. Ini kebiasaannya seperti apa? Jangan dihantem kromo podo kabeh, Pak. Mentang-mentang juara MTQ tingkat RT ya, bacaane dawa-dawa. Ya, sak jus rong jus. Kasihan ibu-ibu. Dan pasti orang-orang sambat yang di belakang. Orang kalau sudah sholatnya sambat, Pak, itu adalah tanda sholatnya ditolak sama Allah. Satu kali sambat, habis sudah sholat kita. Makanya supaya imamnya nggak disambati sama makmumnya, yang standar sesuaikan. Untuk didawak-dawak mah. Takbir itu dawa Allah. Jari semburi. Ayo mulai Mbak. Mulai Mbak. Ini jam 12 buyar. Kadang-kadang sampai ada makmum kapok Pak. Gara-gara kedawan ayatnya. Wes Mbak. Kapok aku Mbak salat nang kene Mbak. Kapok aku sebenarnya pindah masjid ya. Pindah masjid aku kedawan nih gitu. Makanya besoknya pindah masjid, Pak. Lah imam sing dawa mau ya melok pindah mrono. Oh dia keliling. Lah aku bedok mana? Tak dawakno kan, tak dawakno aja kapok kon yo. Yang ketiga ihsan Bapak Ibu. Jadi tolong Pak, mumpung masih ada umur belajar, Pak. Belajar. Kalau bisa di Baitur Rahim ini ada pengajian rutin khusus bahas hadis, bahas fikih, bahas kebiasaan Nabi. Sayang demi sayang, ini ono pengajian rutin, biasanya sepi peminat. Nyeluk kiai, nyeluk ustadz pengajian rutin, ngocok hadis Riyadus Shalihin. Sing teko mek 3, 4, tuwek-tuwek kabeh. Ada ngaji watuk-watuk kabeh bisa. Akhirnya ustadz gak kerasan, prei ya. Yang ketiga ihsan. Sang malaikat bertanya, "Mal ihsan ya Rasulullah?" Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Dan malaikat menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah." Ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka yakinlah Allah melihat kamu. Hidup merasa diawasi Allah, itu ihsan, Pak. Bayangkan kalau kita hidup merasa diawasi, Pak. Apa yang terjadi? Berhati-hati. Waspada. Berpikir 1000 kali ketika mau berbuat sesuatu. Sami kali enten toko-toko niku, toko ini diawasi CCTV. Malingnya mikir, Pak. Toleh. Sekarang bukan hanya toko, Bapak Ibu. Masjid juga ada CCTV-nya. Ketoro nih, akeh sing kehilangan sandal. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke Sidoarjo, khutbah di satu masjid, ada tulisan besar. Awas maling. Besar, Pak. Awas maling. Bawahnya ada lagi. Malingnya juga ikut sholat. Saya bilang ke takmirnya, Pak Tamir tolong diambil tulisan ini. Ya ini marai sandal tambahi akeh hilang ini. Karena malingnya merasa tersinggung dengan tulisan itu, Pak. Oh dia juga ikut sholat malingnya. Panjenengan kalau sudah mau sholat ke masjid, bawa sandal, niatkan sodakoh. Sudah. Jadi kalau hilang, alhamdulillah. Ya dapat pahala sholat, dapat pahala sodakoh. Makanya nggak bisa sandal jepit aja. Atau kelompen. Ya. Saya pernah ceramah begini Bapak Ibu. Ternyata mungkin malingnya ini maling yang budiman. Dia ngalah barokahnya kiai. Bolak-balik sholat sandalku hilang ya. Dia nggak niat mencuri Pak. Niat ngalah barokah. Ngalah barokahnya kiai. Kita ini hidup Bapak Ibu. Kalau merasa diawasi, pasti hati-hati Pak. Sholat itu kalau merasa diawasi, pasti hati-hati. Gerak-gerik kita itu kalau merasa diawasi, pasti hati-hati. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, itu yakin dia sudah hilang keyakinan kalau dia diawasi sama Allah. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa hidup kita itu disaksikan, Pak. Saksi pertama Allah. Catat ini ya, ini ilmu. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah bersaksi atas semua perbuatan kalian. 2, malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perbuatan dan ucapan kita kecuali terpantau raqib atid.
Yang ketiga, saksi kita adalah Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad menjadi saksi kita. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang keempat siapa? Sesama manusia. Sesama manusia. Kita saling menyaksikan Bapak Ibu. Nanti pada tanggal ini, jam ini, kita saling menyaksikan nanti dihisab di hadapan Allah. Bapak Ibu ditanya, Pak kenal sama orang itu Pak, namanya Muzaki. Kenal Pak, dia orang baik apa tidak? Oh baik Pak, oh dia suka ceramah di masjid saya. Anda kan tahunya saya ceramah kan? Kelemahan saya kan nggak tahu. Tapi kan saksi yang meringankan saya Pak Bu. Kemudian saksi itu panca indera kita. Apa namanya? Tangan, kaki, telinga. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, dan kami berikan kemampuan tangan-tangannya untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Yang kelima, seluruh alam semesta menjadi saksi. Jadi orang yang punya ihsan Pak, dia hidupnya itu selalu hati-hati. Enggak ceroboh. Apapun dia pikir matang-matang. Ini nanti berefek baik apa tidak? Negatif apa positif? Nanti jurusannya surga atau neraka? Itulah yang disebut dengan ihsan. Orang yang punya iman yang kuat, Islam yang lurus, dan ihsan yang bagus, dialah yang disebut dengan minas suada isyakirin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Tujuan kita hidup Bapak Ibu, ayo berpikir mulai sekarang bagaimana dengan iman kita? Sudah benarkah Islam kita? Sudah benarkah ihsan kita? Sudah benarkah? Kalau tidak, ayo ngaji lagi. Karena dengan ilmu kita akan mencapai iman yang baik, Islam yang baik, ihsan yang baik. Terima kasih, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.